Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian setiap malam Rabu Masjid Seruni, Masjid An-Nur yang berlokasi di Seruni, Kota Wonosobo, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan diberi kekuatan kita juga untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah, dengan harapan semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepada Allah hingga ajal menjemput kita. Bahwasanya ajal selalu mengikuti kita. Ada orang-orang yang setiap hari taat kepada Allah, maka dia dimatikan oleh Allah dalam ketaatannya. Sebaliknya ada orang-orang yang setiap hari tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah bertakwa, sudah tidak diragukan lagi keimanannya. Jadi kalau orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di hadapannya semua atas skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita informasi bahwasannya selama kita ingin hidup di dunia ini, maka Allah terus-menerus akan menguji kita. Ia menguji dengan yang enak-enak dan menguji yang tidak enak. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nabluukum bi khairin wa syarrin. Maka selama kamu ingin merasakan kehidupan dunia, maka tidak akan pernah terhenti berbagai macam cobaan, musibah yang akan datang menghiasi kehidupan kamu selama kamu hidup di dunia ini. Ada ujian yang wujudnya enak-enak, dan ada ujian yang wujudnya tidak enak. Selama ini kita tahu sakit itu adalah ujian, padahal bahwasannya sehat pun adalah ujian. Kalau kita sepakat orang yang nganggur itu adalah ujian, ternyata yang dilantik pada satu jabatan pun ujian. Kalau saat ini kita berdoa karena kita miskin, sudah diberi ujian oleh Allah berupa kemiskinan, maka ketahuilah bahwasannya kalau saat ini kita diamani harta yang banyak, itu adalah ujian. Tapi kenyataannya orang ketika diuji dengan kesakitan lulus, diuji dengan kemiskinan lulus, diuji dengan kekurangan hidup lulus. Tapi ketika Allah berikan kepada kita ujian kesehatan, Allah kadang lupa diri. Kita kadang lupa diri. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kekayaan, pada saat miskin kita menjadi hamba Allah, tapi pada saat kita kaya, kita menjadi hamba harta, kita menjadi hamba setan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah.
Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW. Kalau 4 perkara ini ada pada kita, maka kita sesungguhnya telah diberikan oleh Allah bukan hanya kebaikan dunia, tetapi juga kebaikan akhirat. Kita selama ini selalu memandang kebaikan-kebaikan Allah dari sudut pandangnya yang materi. Allah baik Ustadz pada saat ini sama saya. Kenapa? Harta saya berlimpah. Toko saya di mana-mana Ustadz. Jabatan saya makin kesini makin melonjak Ustadz. Lahan saya berhektar-hektar. Padahal kalau seandainya kebaikan Allah hanya tertuju pada kebaikan materi saja, sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Padahal kebaikan-kebaikan Allah tidak pernah terhenti. Barang semenit pun dari kita tidur sampai kita bangun. Dan ternyata kita tidur pulas pun itu merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saat-saat ini saya diberikan oleh Allah perusahaan yang banyak, rame, padat pembelinya Ustadz. Apakah itu kebaikan Allah? Ya, kebaikan Allah. Tapi belum tentu perusahaan yang saat ini Anda punya berbuntut baik menuju kebaikan akhirat. Kalau saat ini kita diberikan rumah yang besar, harta yang berlimpah, mobil yang banyak kita tinggal make, itu pun kebaikan Allah. Cuman belum tentu harta yang banyak, rumah yang tingkat, mobil yang banyak tersebut kita tinggal milih berbuntut kebaikan akhirat. Tapi kalau 4 hal ini ada pada kita, kata Rasulullah SAW, kita bukan hanya diberikan kebaikan dunia, tetapi juga diberikan kebaikan akhirat. Salah satu dari 4 itu, kita ingin meringkas waktu ini. Saya nggak nyebutkan 4-4-nya. Saya nyebutkan satu saja yang ada kaitannya dengan tema kita sekarang. Jasadun alal bala'i sabirun. Seseorang yang diberikan oleh Allah hati, jasad, psikis yang tegar dalam menghadapi musibah, yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Ini salah satu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Orang hidup itu perlu yang namanya ujian. Kita kalau hidup tanpa ujian, kita akan seperti ayam semper, ayam yang molor terus jamaah. Tapi kalau kita hidup ada ujian, maka semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pun ujian yang akan menerpanya. Ketika orang beriman diberikan ujian oleh Allah, apapun ujiannya, ketika diberikan sakit, ini adalah pengampunan dosa. Ketika diberikan musibah, ini adalah hikmah. Ketika diberikan sesuatu yang tidak mengenakan, ini adalah cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ujian yang enak pun datang kepada orang-orang yang beriman, jabatannya tinggi, hartanya berlimpah, tokonya di mana-mana, lahannya berhektar-hektar, tidak menjadikan dia terganggu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu pada saat kita belum konsentrasi ngaji, kita nggak dekat kepada Allah, kita mendapatkan ujian, kadang-kadang stres. Kadang-kadang kita nggak nerima ujian tersebut. Kadang-kadang kita bertolak, berontak kepada ujian tersebut. Akhirnya kita sakit. Padahal segala sesuatu itu pasti ada masa expirednya. Jabatan ada masa expirednya. Nyawa kita ada masa expirednya. Yang ditanyakan masa expired nyawa kita ini, endingnya surga atau endingnya neraka. Maka orang-orang yang beriman, kalau semuanya paham tentang cerdasnya orang-orang beriman, selalu menghadapi segala macam cobaan, segala macam ujian itu dengan hikmah jamaah. Termasuk pada saat kita ditipu oleh orang lain. Dulu kita merasa ketika kita ditipu, kita sumpah serapah kepada orang tersebut. Akhirnya
Tiap hari kita mikirin utang uang kita yang ada di luar. Kata Allah, aku tuh sebenarnya ingin memberikan kepada kamu uang yang berlimpah. Cuman setiap hari justru kamu memikirkan uang kamu yang diutangi sama orang lain. Dulu kita belum beriman kepada Allah. Tapi setelah kita beriman kepada Allah, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'adnya memberikan step-step kepada kita. Agar masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, kita dizalimi sama orang lain, jadikan kezoliman orang tersebut adalah hikmah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Apapun yang menguji kita, apapun cobaan yang menerpa kita orang-orang beriman, maka Rasul katakan dihadapi dengan sakin, dengan tenang. Ketika kita ditipu sama orang lain, nggak usah jengkel, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nggak usah susah tidur karena mikirin yang sangat terganggu. Tapi jadikan bahwasanya itu adalah hikmah buat kita semuanya. Apa yang pertama? Ketika utang kita tidak dikembalikan oleh orang lain. Ini saya bicara utang saja lah, Bu. Karena selama ini kita yang duduk di sini pasti punya piutang yang ada di luar. Saudara kita minjem 50 juta nggak balik-balik ya, Bu. Tetangga kita minjem uang lagi butuh kayak pengemis. Sekarang pada saat mau dikembalikan, kita yang jadi pengemisnya berbalik. Maka jadikan semua musibah yang menerpa kita, jadikan orang yang menipu kita itu apa? Bikin motivasi dalam diri kita bahwasannya hak kita itu tidak akan hilang. Ini pertama. Pada saat kita ditipu sama orang lain, maka tanamkan dalam diri kita, mau engkau nipu aku, mau engkau menzolimi aku, mau utangmu gak dikembalikan kepadaku, maka ingat, hak kita tidak akan hilang. Hak yang pertama, kalau seandainya saya mengikhlaskan orang yang menipu saya, ratusan juta digondol oleh orang yang menipu saya, kita ikhlaskan, maka pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika musibah datang kepada kita, kehilangan barang menghantui kita, kita hadapi, maka katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran pahala yang terbaik terhadap masalah musibah yang saat ini aku hadapi, ya Allah, berupa dizalimi orang, berupa ditipu orang, berupa kehilangan barang. Wa akhlifni khairan minha, dan ganti ya Allah barang yang hilang itu dengan yang lebih baik. Hak yang pertama, hak kita tidak akan hilang, Bu. Orang mau nipu kita silahkan, orang mau zalimi kita silahkan. Tanamkan dalam diri kita supaya kita tidak stres, tidak sakit. Hina kita kalau masuk ke PKU karena mikirin orang gak bayar utang ke kita. Hina kita kalau kita sakit lantaran pusing, vertigo, jantung kita berdebar cuma gara-gara dunia. Pada saat orang lain menipu kamu, maka tanamkan set yang pertama, hak kamu tidak akan hilang. Berupa apa? Pada saat kamu ikhlas, mengikhlaskan itu hilang, mengikhlaskan itu diambil sama orang, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ketika kita tidak ikhlas, Bu, saya nggak ikhlas, Ustadz, maka kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang itu di hari kiamat nanti. Hati-hati, ada orang-orang yang dia ketika di alam kubur, menuju alam kubur, membawa segudang pahala, pahala sholat, pahala zakat, pahala ngaji, pahala umroh, pahala haji. Dia memiliki self confidence yang tinggi, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya pasti akan masuk surga. Tapi baru masuk surga, ternyata dia pernah menzalimi tetangganya dan belum minta maaf. Ternyata dia pernah mencaci tetangganya, belum minta maaf hingga ajalnya tiba. Ternyata dia pernah makan harta yang bukan miliknya dan belum pernah dia luruskan semenjak semasa hidupnya sampai dia meninggal. Ternyata dia pernah memukul seseorang,
baik dipukul dengan fisik maupun dipukul dengan lisannya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, lagi pada ngaji semuanya, kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kamu tahu nggak orang yang brok, orang yang pailit, orang yang bokeh itu apa? Maka sahabat mengatakan, al-muflisu fina, orang-orang pailit di antara kami adalah, ya Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata, yaitu orang-orang yang nggak punya uang dan nggak punya harta dunia. Maka Rasul mengatakan, bukan itu, kata Rasulullah SAW. Innal muflis min ummati, sungguhnya orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut dari umatku nanti adalah mereka mayyati bisolatin, dia datang dengan pahala salat yaumul kiamah, di hari kiamat. Wa zakatin, zakat dia bayar zakatnya. Wa siyamin, dia bayar puasanya, lunas puasanya, bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata pada saat orang itu baru melangkah masuk ke surga, mau masuk ke surga, berbondong-bondong dari belakang menuntut kasasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu si fulan mau masuk surga ya Allah. Betul. Kenapa dia masuk surga ya Allah? Ini rapotnya si fulan. Sholat dia sholat, zakat dia zakat, puasa dia puasa, ke masjid dia ke masjid. Betul ya Allah. Lakin syatama hadza, dia pernah mencaci maki aku ya Allah. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh dengan tuduhan palsu ya Allah. Wa akala mali hadza, dan pernah makan harta yang bukan miliknya ya Allah. Harta nemu langsung dimakan. Padahal menurut peraturan tidak ada yang namanya rezeki anak soleh, Bapak Ibu. Rezeki itu ada tuntutannya. Dizakati dulu, diumumkan dulu. Lewat gang Seruni depan kesandung kita, ternyata ada kaleng isinya emas batangan 5, Bu. Islam bilang kalau kita ngaji, kita orang beriman, ini bukan harta kita. Langsung kita lari di mana? Ini posisi masjid terdekat itu di mana? Oh, di Anur. Bilang ke takmirnya, saya titipkan ini, tolong diumumkan lewat mading, nggak usah lewat mikrofon, karena masjid dilarang untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Kalau masjid mengumumkan barang yang hilang, Rasulullah mengatakan doakan biar nggak ketemu barangnya. Apalagi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Terus gimana? Masjid An-Nur Seruni menyediakan lemari yang berkaca seperti mading. Di dalamnya ada arloji, ada handphone, ada motor digantung misalkan, ya kan? Kunci motornya maksudnya. Ditulis, yang merasa kehilangan ini berang, silahkan menghubungi takmir masjid. Cakep seperti ini. 1 tahun lamanya. Belum 1 tahun, bukan milik kita. Nah, kalau kita paham seperti itu, khawatir pada saat kita makan barang temuan, saat di padang mahsyar nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, surat Yasin bilang, ini mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bicara, kaki kita bicara, mata kita bicara. Mungkin orang yang kehilangan barang nggak tahu barangnya kita nemukan dan barangnya kita makan. Tapi mata ini bicara, tangan ini bicara. Ya Allah, saya pernah mengambil barang temuan di daerah Selomerto, samping mie ceker misalkan. Tapi hak-hak orang yang kehilangan itu saya tidak tunaikan. Nah, kita ngaji sekarang sudah paham. Jangan pernah gampangan untuk mengambil barang yang bukan milik kita. Hak kita ingin ditunaikan, hak orang juga ingin ditunaikan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang pailit, sayang sholat kita, Bu. Urusan dunia mah ya Allah, 63 tahun habis selesai. Yang penting kita sabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan akhirat. Masalah dunia serahkan ke orang lain. Jangan sampai gara-gara dunia kita pusing nggak bisa sholat. Jangan sampai gara-gara dunia kita pusing nggak bisa tidur. Ditertawakan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika haknya tidak ditunaikan, banyak kita dizalimi orang, maka katakan hak kita tidak akan pernah hilang. Yang pertama,
kita bisa mengikhlaskan barang yang hilang itu. Kalau saja kata Allah, kamu mengikhlaskan orang yang utang 50 juta ke kamu itu sudah sampai 20 tahun kamu nggak bayar-bayar, dia nggak bayar-bayar, aku berikan kamu lewat keran lain, bukan 20 juta tapi 50 juta kata Allah. Tapi berhubung yang kamu pikirkan 20 juta itu Allah tutup kerannya kita, Bu. Coba deh kita belajar untuk mengikhlaskan. Kalau memang itu rezeki kita mah, itu rezeki kita Pak, insya Allah balik. Tapi kalau bukan rezeki kita, sudah, insya Allah Allah akan ganti kita dengan yang lebih baik. Mama ikhlas, mama nggak ikhlas, ya sudah. Papa ikhlas, mama nggak ikhlas. Allah masih bingung nih nurun rezeki ke rumah tangga ini apa tidak? Kalau dua-duanya ikhlas, mamanya ikhlas, bapaknya ikhlas, Masya Allah, lebih dari 20 juta Allah turunkan di rumah tangga tersebut. Tapi kalau dua-duanya tidak ikhlas, seret rezekinya, Bu. Mikirin apa? Mikirin piutang di luar yang belum kebayar. Ki Haji Rahmat Abdullah, Bu, pendiri Iqra, pernah ditanya oleh istrinya, Bi, dompet uang kita sudah habis. Ustaz Rahmat Abdullah tersenyum. Artinya, Ma, kalau dompet kita sudah kosong, berarti Allah akan ngisi lagi dengan uang yang baru. Tuh, filosofinya uang. Uang tidak akan pernah berisi kembali kalau di lemari kita masih penuh. Di dompet kita masih penuh. Sama seperti segelas air. Segelas air putih kita ingin tambah lagi dengan air teh, nggak bisa. Dibuang dulu atau dihabiskan. Ini filosofi air. Air tidak berjalan maka akan jadi terbendung, bau jatuhnya. Makanya fikih mengatakan orang muslim itu makruh untuk kencing di aliran yang tidak mengalir. Makruh hukumnya jadi bau. Bisul yang tidak mengalir, bisul, darah yang tidak mengalir akan menimbulkan bisul, Bu. Maka uang yang tidak mengalir akan menyeretkan rezeki kita. Semakin banyak uang kita keluarkan untuk berkorban untuk agama Allah, maka semakin itu pula Allah akan berikan rezeki kepada kita. Hak kita tidak akan hilang. Capek doa kita, ya Allah, mudah-mudahan si fulan bayar utangnya ke saya. Masa doa dari tahun atu sampai tahun 100, 2100 doanya itu capek, Bu. Ya, coba kita belajar untuk mengikhlaskan. Ya. Kalau kita nggak mengikhlaskan, orangnya kita akan bisa tuntut nanti di akhirat. Hati-hati yang pernah menzalimi orang. Kita punya hutang sama orang. Semua kita pasti punya utang. Kalau kita belum bisa bayarnya, banyak-banyak silaturahim kepada orang tersebut. Supaya orang yang pernah memberikan hutang kepada kita itu nggak suuzon kepada kita. Kalau toh nanti ke depannya qadarullah hutang itu dibawa mati, minimal yang memberikan hutang kepada kita insya Allah ikhlas karena jaga silaturahim. Ya Allah, cuman 100.000 putus hubungan, 200.000 putus hubungan, kakak adik. Yang menghutangi nggak mau sebelum dia mati, saya nggak akan ikhlaskan. Yang berhutang, malu Ustadz saya nggak datang. Ya Allahu Akbar, datang Ibu. Kematian itu datangnya nggak pernah kulunungun kepada kita. Masya Allah, kadang-kadang punya hutang, udah gitu main bola, mati di stadion, Bu. Ya, keinjek-injek masih punya hutang. Masya Allah, kan nggak tahu kita, nggak tahu. Nggak bisa mati itu diukur dengan usia, nggak bisa. Kadang-kadang yang muda mati. Kemarin jamaah cerita ke saya, Ustadz, ini istrinya yang sakit-sakitan, Ustadz. Berobat istrinya, kemana-mana istrinya. Pokoknya setiap sebulan sekali istrinya mesti kontrol. Tapi ternyata yang mati duluan adalah suaminya. Lagi sehat-sehatnya, Bu. Makanya bersyukurlah menjadi orang-orang beriman, selalu bertakwa kepada Allah dengan sungguh ketakwaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita bakal mati kapan. Karena endingnya itu kita mati, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sudah, yang pertama, hak kita tidak akan pernah hilang. Kemudian yang kedua, ketika kita dizalimi sama orang lain, hutang kita nggak dibayarkan, ingat, perbuatan dia menzalimi kita
perbuatan dia tidak mengembalikan hutangnya kepada kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, Bu. Apakah lalu orang menipu kita, kita akan berhenti jadi manusia? Enggak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita ditipu oleh seseorang, sebenarnya memang saat itulah waktu Anda menikmati rezeki telah selesai. Tuh, gitu saja. Oh, sehingga rezeki itu memang harus diambil dari kita. Ustaz, jam 10 Ustaz, saya ditelepon suami, "Mah, alhamdulillah mah, ini direktur datang ke ruangan papa. Udah gitu ngasih uang segepok, Pak." Masya Allah. Isinya berapa? Katanya sih 1,5 miliar. Masya Allah. Ya, amplop gedenya gimana, Bu? Yang mas uang 1,5 miliar ya, Bu? Papa terima, iya. Coba Pak, dipoto, diupload. Teng, betul 1,5 miliar. Apa? Katanya sih, kata Bapak Direktur, ini insya Allah uang halal. Bapak nggak tahu juga, insya Allah halal lama ya. Iya Pak, insya Allah halal. Si mamahnya Masya Allah gerasak gerusuk ngelihat jam. Kok Papa pulangnya jam berapa? Baru jam 10 udah ngelihat jam. Karena biasanya pulang jam 4. Karena nggak sabar dengan 1,5 miliar itu, Bu. Sudah diupload kok, bener uangnya. Ternyata pulang, papanya kepengen beli minyak di Indomaret. Diparkir mobil, tes aja. Kaca mobil lupa ditutup. Ada orang lewat, dilihat. Uang diambil, Bu, 1,5 miliar. Sampai di rumah, bilang, "Mah, kenapa Pak? Uang ya 1,5 miliar hilang lagi di mobil." Mamahnya habis kajian disuruh nih. Apa kata mamahnya? "Sudah Pak, hak kita tidak akan hilang." Masya Allah. Yang kedua, walaupun maling ngambil uang kita 1,5 miliar, rezeki kita tidak akan terhenti. Mungkin saja kita selama ini berdoa, "Ya Allah," kata istrinya, "Papa itu berangkat kerja, mama itu ngambil wudhu duha hari ini Pak." Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah duha. Apa kata mama? "Ya Allah, hari ini suamiku berangkat kerja, ya Allah. Kami sekeluarga nahan untuk lapar-lapar sampai seharian. Tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka, ya Allah. Tolong berikan kami rezeki yang halal. Jangan yang subhat, apalagi yang haram." Mungkin Pak, doa mama dikabulkan Allah. Itu 1,5 miliar sepertinya bukan uang halal. Akhirnya Allah nggak mengizinkan 1,5 miliar itu masuk ke rumah kita. Coba kalau masuk ke rumah kita, anak-anak susah diatur. Yang biasa kajian, males kajian. Nanti gedenya durhaka sama orang tua. Kan enak, kita nggak stres, nggak maki-maki suami. Dasar suami sialan. Enggak, Bu. Karena kita sudah paham, insya Allah nggak mengurangi jatah rezeki kita. Kita nggak akan pernah mati, Bu. Kalau kata Allah, walaupun kita ditipu sampai miliaran, kalau kita belum mati, ya belum mati. Ya, tanamkan dalam diri kita supaya kita nggak sutris. Tahu sutris? Nenek moyangnya stres. Yang ketiga, pada saat kita dizalimi, ya kan? Kan utang kalau nggak dibayarkan kita dizalimi, Bu. Ya Allah, ya kita dizalimi. Dan ingat, doaul mazlum makbul, kata Rasulullah SAW. Doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita dizalimi, ingat mah, ingat Pak, doa kita mustajab. Yuk kita doakan buat keluarga kita. Yuk kita doakan buat anak-anak kita. Ketika kita ditipu, dizalimi, doa orang dizalimi itu mustajab. Nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pada saat kita menzalimi orang, kita nggak takut apa, Bu ya? Ya Allah, mudah-mudahan ini orang, ya Allahu Akbar. Apalagi sambil nunjuk-nunjuk. Walaupun orang yang dizalimi itu nggak pernah sholat, walaupun orang yang dizalimi itu nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, yang menzalimi itu orang yang sering sholat, yang menzalimi itu orang yang sering ngaji, yang menzalimi itu orang yang nggak pernah absen ke masjid, nggak pernah absen. Tapi ketika orang dizalimi doa, ya Allah, aku nggak ikhlas, ya Allah.
Aku nggak, akhirnya terseok-seok kita. Maka saat kita dizalimi, itu adalah kesempatan buat kita untuk berdoa. Dan ternyata sahabat itu pernah, Bu, berdoa yang buruk untuk orang yang dizalimi. Ya, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi seorang gubernur di Yaman, Rasul bilang, wahai Mu'adz, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang gubernur. Ketika kamu menjadi seorang pejabat tinggi, takutlah kamu kepada doaul mazlum, doa orang yang kamu zalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena di antara orang yang dizalimi dengan Allah ketika dia berdoa tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pemisah, langsung menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya tersebut diiringi dengan tangisan yang luar biasa, Bu. Dan Allah kan pernah mengabulkan doa orang Yahudi, Bu, yang dizalimi oleh siapa? Amr bin As, seorang gubernur yang di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Kata Amr bin As, hei orang Yahudi, aku ingin membuat masjid di pekarangan di rumah kamu. Rumah kamu itu dibangun di jalan hijau, di tanah hijau, ini tanah pemerintah. Kata orang Yahudi tersebut, enggak, ini tanah aku. Lo nggak bisa. Amr bin As merasa seorang gubernur, akhirnya dia robohkan gubuknya orang Yahudi. Ngadu Umar bin Khattab, ternyata pengadilan Islam justru memenangkan orang Yahudi tersebut. Doaul mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ustadz, apakah bisa Allah mengabulkan dan dibolehkan orang yang dizalimi itu berdoa keburukan untuk orang yang menzalimi? Di dalam surah An-Nisa ayat 148 Allah membolehkanmu. Apa kata Allah? La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Allah tuh nggak menyukai ucapan-ucapan yang buruk, doa-doa yang buruk yang kalian singgahkan kepada orang lain, illa man zulima, kecuali doa orang-orang yang terzalimi. Tapi tetap Allah yang memiliki keputusan apakah doa itu dikabulkan atau tidak. Tapi ayat di sini kata Ibnu Abbas mengatakan itu maksudnya adalah doa orang yang terzalimi, doa buruk dari orang yang terzalimi kepada orang yang menzalimi. Saat itu kesempatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kita setiap hari ditipu orang, setiap hari kita dizalimi orang yang hutangnya sampai saat ini belum terlunasi, berarti hari-hari kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur, pahala kita bersedekah sama seperti piutang kita di luar yang belum terbayarkan. Kita ngutangin orang sampai 100 juta, Bu. Di mana-mana si fulan 1 juta, si ini 3 juta, si ini 20 juta. Seiring waktu bertahun-tahun ini orang 100 juta belum dikembalikan, maka saat itu kita mendapatkan pahala seperti kita bersedekah 100 juta. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita dizalimi oleh seseorang, saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar buat kita, menghapusi dosa-dosa kita, dan Allah mengangkat derajat kita dengan syarat kita menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran dan rela atas takdir Allah ini, Bu. Sabar. Bagaimana cara menghadapinya? Ista'inu bis sabri was salah. Kita sabar. Kemudian jangan hanya sabar saja, tapi kita minta ngambil wudhu, kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kemampuan dan kemauan kepada si fulan agar dia mau membayar hutangnya, ya Allah. Nggak kenapa-napa kita banyak menghutangi orang, yang penting kita jangan berhutang kepada orang, Bu.
Kalau kita kepengen hidup kita nyaman, coba hidup tanpa hutang. Nyamannya luar biasa, Bu. Nyaman luar biasa. Kita bilang, nggak apa-apa ya mah, kita menghutangi orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berhutang. Jangan coba-coba berhutang, Bu. Rasul SAW mengatakan, jangan pernah merubah posisi hidup kamu yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman. Sahabat bertanya, dengan cara apa ya Rasulullah? Orang yang tadi nyaman menjadi tidak nyaman, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang itu siangnya hina, malamnya gelisah. Jam 9, setengah 9 saat ini, ya Allah, besok pas bayar cicilan Bang Tengul. Sampai ini kita nggak bisa tidur. WhatsApp dia sudah berterbaran di WA-nya kita. Pak, kalau Bapak nggak bayar begini, nggak bisa tidur. Ma, ini gimana? Lah gimana ya? Terus kita minjem kemana-mana, minjem kita. Dihinakan orang, direndahkan orang. Kamu tahu gak itu tuh? Yang mobilnya bagus, rumahnya bagus, datang ke saya ngapain? Besok mau ditagih Bang Tengul. Masya Allah, hina, Bu. Hina. Yang sudah, yang masih punya hutang, doa sama Allah supaya kita tidak mewarisi hutang kita kepada anak-anak kita. Kasihan bapak emaknya yang kredit daster nama anaknya, nggih Bu. Ya, saya pernah dulu datengin tukang kredit, Pak, ini betul namanya Mas Muklis? Ya betul, saya sendiri kelas 6 SD. Oh iya, sekarang sudah saatnya bayar utang daster 1.000 rupiah. Oh ternyata ibu kita dulu kalau apa kredit panci atau daster pakai nama anaknya, Bu. Ya Allah, Akbar. Sunnah, ngutang itu sunnah, ngutang itu sunnah. Tapi jangan pernah jadi habitat kita untuk ngutang. Jangan. Kalau buat hiburan ya nggak apa-apa lah. Hatta makanan sekarang kan diutangin. Ya. Makanan harganya 5.000 kacang. Bayarnya nanti, ngambilnya hari Jumat, bayarnya hari Jumat. Padahal kacang itu sudah lari ke WC, lari ke selokan, tapi belum bayar. Kita kalau punya uang jangan mau, Mas, saya punya uang 5.000 nih, saya bayar. Jangan Bu, nanti aja Jumat depan. Ya udah, kalau seandainya kamu seperti ini, saya besok nggak mau ngambil makanan lagi. Itu justru kalau kita nggak punya uang baru. Kalau kita punya uang, jangan pernah rubah kenyamanan hidup kita dengan hutang di mana-mana. Cukup iuran sampah, cukup iuran lingkungan, cukup. Jangan. Apalagi pakai hutang riba. Yang keempat, pada saat kita dizalimi oleh orang lain, ingat saat itu pahala bertambah, Bu. Pahala bertambah. Kita support suami kita, sudahlah Pak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kita menghutangi, yang penting kita tidak berhutang. Kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ya. Rasulullah SAW sebelum kelima, Rasulullah SAW mengatakan, Bu, ajaban li amril mu'min. Kata Rasulullah SAW, aku itu exciting, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan orang-orang yang beriman itu semuanya kebaikan. Walaysa dzaka liyahadin illal mu'min. Dan kondisi seperti itu tidak dimiliki oleh orang-orang selain oleh orang beriman. Lihat, orang beriman itu luar biasa, semuanya kebaikan. In asabatu syarra, pada saat dia mendapatkan kegembiraan, syakara, orang beriman itu bersyukur. Orang beriman khairun lahu, dan itu kebaikan buat mereka. Wa in asabatu darra, tapi kalau seandainya orang beriman itu mendapatkan kesempitan hidup, mendapatkan satu kesulitan, sabara, dia bersabar. Jadi ciri orang beriman itu kalau lagi senang dia bersyukur, kalau lagi ditimpa musibah dia sabar, Bu. Ini orang beriman. Dan orang yang memiliki hati yang pandai bersyukur itu cirinya dua, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama, dia pandai bersyukur kepada Allah terhadap apapun nikmat yang diberikan kepada orang tersebut. Nggak dilihat kecil atau banyaknya.
Dan yang kedua, hati yang pandai bersyukur itu apa? Ketika melihat saudaranya, tetangganya mendapatkan kenikmatan, dia senang. Alhamdulillah ya jeng, bulan ini panjenengan dengan suami beserta keluarga berangkat umroh. Alhamdulillah, saya senang, benar demi Allah, saya senang jeng, doakan kami, keluarga kami. Ini luar biasa, Bu. Tapi orang yang tidak pandai bersyukur, yang pertama, dia memang kufur kepada nikmat Allah. Dikasih 1 juta, kurang. Dikasih 20 juta, kurang. Dan yang paling ironinya, dia nggak seneng ketika temennya atau tetangganya mendapatkan kenikmatan. Ini orang mau gemuk susah, Bu. Tetangganya beli TV, bengeknya kambuh, ya kan? Umroh sekeluarga, Masya Allah, Pak ini gimana tetangga sebelah tuh bisa umroh, kamu kapan? Masya Allah. Akhirnya sampai dirawat di PKU dia. Gara-gara mikirin tetangganya, susah dia senengnya. Apa? Gemuknya itu sulit. Habis beli motor ternyata tetangganya beli mobil. Anaknya jenguk, mah tahu nggak mah, tetangga mama yang mama betul-betul iri dengki sama dia, kemarin ngambil TV, ngambil motor, sekarang ngambil Pajero, mati dia di PKU, Bu. Tersiksa oleh perasaannya sendiri. Ya Allahu Akbar. Sudahlah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu saudara kita. Makanya kalau seandainya ada orang yang memiliki kenikmatan, ucapkan kepada dia, Barakallahu fiik. Biar kita nggak punya penyakit ain, Bu. Penyakit ain itu bisa datang dari orang soleh ke orang soleh loh. Penyakit ain itu bisa datang dari orang-orang yang sering ngaji, yang nggak seneng dengan temannya, ngelihat di foto status WA-nya, ya Allah, ini kok keluargaku harmonis sekali, saya dengki ya Allah, jadikan dia salah satu mati ya Allah. Langsung didoakan oleh setan, setan langsung mendoakan kepada Allah, bisa langsung kurus, Bu. Didiagnosa dokter suaminya, ternyata nggak ada penyakit apa-apa, akhirnya mati. Hati-hati dengan penyakit ain. Kata Rasulullah SAW, umatku akan mendapati kematian dengan 2. Yang pertama dengan datang ajalnya, yang kedua dengan adanya penyakit ain. Orang yang melihat temannya itu sedang bahagia, Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan supaya kita terhalang dari penyakit ain, Bu. Dengki kan siapa saja bisa kena dengki. Masya Allah, sesama ustadz dengki bisa, sesama pedagang dengki bisa, sesama dokter dengki bisa. Dan yang sedang diberikan kenikmatan oleh Allah selalu menyebut Masya Allah, la quwata illa billah. Diajarkan kita di surat Al-Kahfi ayat 39. Ketika kita masuk ke kebun kita, kita masuk ke toko kita, kita lihat anak-anak kita cerdas, kita lihat anak-anak kita sehat, kita ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah, tolong lanjutkan mata kami ini agar kami bisa melihat sesuatu yang indah darimu ya Allah, supaya kita nggak kena penyakit ain. Zikir pagi petangnya juga diinikan. Oh, orang-orang beriman itu seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, mayusibul muslim, apa-apa yang ditimpa oleh seorang muslim, min nasabin, nasab itu dari capek, wala wasobin dari rasa sakit, wala husnin dari rasa sedih, wala adha diganggu oleh orang lain, wala ghamin resah yang mendalam, hatta syaukat yushakuha sampai duri menempel di tubuhnya. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, illa kafarallahu biha min khotoya. Sesungguhnya itu semua leburan dosa-dosa kita, Bu. Orang muslim itu luar biasa, lagi sedih Allah ampuni dosa, lagi resah Allah ampuni dosa, diganggu oleh orang lain Allah ampuni dosa, lagi capek Allah ampuni dosa kita, Masya Allah, lagi kena duri Allah ampuni dosa-dosa kita. Apa kita nggak mau menjadi seorang mukmin yang sejati? Umar bin Khattab ketika ditanya, wahai Umar, apa sih strategi kamu ketika kamu mendapatkan kehilangan barang? Maka Umar mengatakan, ya tawaddu wa yusalli. Umar berwudu, kemudian Umar sholat, ngadu kepada Allah, ya Allah,
Hari ini aku dizalimi ya Allah. Bukankah orang yang dizalimi itu mustajab ya Allah? Tolong ya Allah, berkahi keluarga kami. Cakep Bu. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Sehatkan keluarga kami semuanya. Nggak apa-apalah kami dizalimi. Paling cuman 63 tahun batasi dunia. Tapi nanti di padang mahsyar Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang menzalimi kami. Sudah Bu. Orang-orang beriman itu dihadapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Umar bin Khattab. Yang kelima, yang terakhir. Maka pada saat kita dizalimi sama orang, apapun kezaliman orang lain buat kepada kita, maka ingat, itu adalah takdir yang memang dikehendaki Allah terjadi kepada kita. Kalau Allah bilang jadi, ya jadi. Kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Maka orang beriman mengatakan, ini sudah suratan takdir dari Allah kepada kita. Mungkin kalau seandainya uang itu dilunasi oleh orang lain, kita gunakan uang itu untuk taat kepada Allah, Pak. Bisa saja. Mungkin pada saat orang itu bayar hutang ke kita, atau mungkin kita jadi kufur nikmat kepada Allah, sombong kepada Allah, kita nggak mau taat kepada Allah. Banyak cara Allah agar Allah menghindari kita dari kezoliman, dari keburukan. Allah banyak caranya. Yang penting kita harus betul-betul memahami ada apa di balik hikmah dari semua ini. Kalau 5 konsep ini ada pada kita, Bu, maka kita tidak akan pernah terhinakan, pusing 7 keliling gara-gara mikirin piutang di luar tidak terbayar-bayar. Saya ulangi lagi, yang pertama, hak kita tidak akan hilang. Kemudian yang kedua, perbuatan orang tersebut menzalimi kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajab, maka kesempatan kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya kebaikan untuk keluarga kita. Yang keempat, ketika kita dizalimi sama orang lain, maka saat itu Allah menghapusi dosa-dosa kita. Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan Allah meninggikan derajat kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, itu semua terjadi bukan dengan sendirinya, karena memang sudah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin, ini saja yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini bapak atau mertua dari saudara pengajian yaitu Mas Aryo. Bapaknya sedang sakit, masuk rumah sakit, dan barangkali jamaah yang lain juga mungkin ada yang sakit, dan saya mohon untuk didoakan sebelum kita akhiri kajian. Monggo Ustaz. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta Bapak, umpin saat ini banyak kawan-kawan kita, jamaah kita yang sedang sakit, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dari lisan doa dari ibu bapak semuanya, dan insya Allah kami yakin di antara kita semuanya ada satu doa mungkin dari bapak, dari ibu, yang tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini yang punya hutang semoga terlunasi hutang-hutangnya. Saat ini yang punya masalah belum terselesaikan. Saat ini yang mungkin ada doa yang belum terkabulkan, dan khusus kepada orang tua jamaah kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha tajama'an marhuman, wa tafarruqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa kami ya Allah.
dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil, sebagaimana mereka telah mengasuh kami di waktu kecil ya Allah, sebagaimana mereka telah membesarkan kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, kalau kami boleh minta, jangan Engkau wafatkan ibu dan bapak kami ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakan mereka ya Allah, sebelum kami dapat memberikan yang terbaik kepada mereka ya Allah, sebelum kami dapat membalas semua jasa-jasa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan ibu dan bapak kami ahli surgamu ya Allah. Jadikan di penghujung hayat mereka husnul khatimah ya Allah. Jadikan di sisa umur hayat mereka ya Allah untuk ketaatan ya Allah. Jadikan di akhir hayat mereka mampu mengucapkan kalimat iman ya Allah. Ya Allah, setelah kami menikah ini ya Allah, banyak sekali kami menelantarkan orang tua kami ya Allah. Sebentar-sebentar untuk istri kami ya Allah, sebentar-sebentar untuk anak kami ya Allah. Kadang kami lupa menyapa ibu dan bapak kami ya Allah. Kadang kami lupa untuk mengirimkan sesuatu buat ibu dan bapak kami ya Allah. Padahal ibu dan bapak kami menunggu kabar kami ya Allah. Ibu dan bapak kami berdoa kepada Engkau agar dipertemukan dengan kami ya Allah. Tapi kami sibuk dengan keluarga kami ya Allah. Kami sibuk dengan anak-anak kami ya Allah. Kami sibuk dengan istri kami ya Allah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ya Allah, agar di sisa hayat umur bapak ibu kami ya Allah, kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Banyak sekali air mata yang kami tumpahkan karena kami kecewa dengan ibu dan bapak kami ya Allah. Kadang kata-kata kami bagai pisau yang mencabik-cabik hati mereka ya Allah. Kami sholat, kami sedekah, kami ke masjid, tapi kadang-kadang kami merasa tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di antara kami mungkin ada yang ibu dan bapaknya telah meninggal ya Allah, telah terbujur kaku ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Kami saksi buat mereka bahwasanya mereka telah mendidik kami dengan didikan yang bertauhid ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya masih hidup ya Allah. Bahagiakan kehidupannya ya Allah. Berikan di sisa hayat mereka ya Allah ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau bebankan berat kepadanya ya Allah, karena kami anaknya selalu membebankan berat kepada mereka ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa merangkul, menggandeng tangan mereka ya Allah untuk sholat di depan Ka'bah ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa memberikan niat kepada bapak ibu kami, membadalkan haji mereka ya Allah, membadalkan umroh mereka ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya anak-anak kami kurang ajar kepada kami ya Allah, karena ini mungkin sunnatullah atas kelalaian kami, atas kurang ajar kami kepada kedua ibu bapak kami ya Allah, berikan bimbing kepada kami agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sembuhkan penyakit ibu dan bapak kami, sembuhkan penyakit kepada ya Allah jamaah kami ya Allah, sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, istiqomah kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami, keluarga kami dalam taat kepadamu ya Allah. Matikan kami husnul khotimah ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sementara kami meninggalkan hutang yang banyak ya Allah. Jangan Engkau takdirkan kami meninggalkan hutang untuk dibayar anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan hajat kami ya Allah. Kami miskin, cukupkan kami ya Allah. Kami banyak hutang, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Kami banyak hajat, penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.